Santet paku teyeng adalah sebuah ilmu santet yang dipakai oleh para dukun ilmu hitam untuk menanamkan paku di dalam tubuh target atau si korban. Korban yang terkena santet ini sendiri akan merasakan perubahan di dalam tubuhnya sekitar dalam waktu 1-3 hari. Hingga akhirnya si korban ini akan menjadi semakin parah dan bisa sampai berujung ke kematian. Nah, cerita berikut ini adalah cerita dari seseorang yang berhasil lolos dari ilmu santet. Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Hai bias, how are you guys? Semoga semuanya tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan. Nah, bagi bias-biasku yang berpuasa, gimana nih? Udah bolong berapa hayo puasanya? Semoga tetap lancar ya. Dan ini kan aku uploadnya pasti sore nih, sekalian kayak ngabuburit gitu. Semoga kalian tetap semangat ya dalam menjalankan ibadah puasanya. Kayak bentar lagi buka puasa, sabar ya guys. Tenang, takjilnya nggak aku borong kok. Bukan agama kita toleran, tapi soal takdir kita bermuat. Nah bias, kenapa sih kali ini aku mau membicarakan tentang santet paku teyeng? Karena nih di jagat maya ini lagi heboh banget mengenai kasus atau kematiannya salah satu artis iklan yang terkenal banget menurut aku karena wajahnya tuh sangat familiar, kita selalu lihat di iklan-iklan. Nah, artis ini sebelum meninggalnya beberapa bulan yang lalu sempat membagikan foto ronsen beliau dan ditemukan di hasil ronsennya itu ada 2 buah paku di dalam perutnya, guys. Di sini sendiri sebenarnya belum dikasih tahu alasan meninggalnya beliau, cuman banyak netizen itu berspekulasi bahwa beliau ini meninggal dikarenakan santet. Aku secara pribadi di sini mau menyatakan aku berbelasungkawa atas peninggalnya beliau dan aku berharap beliau ini bisa damai berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan aku pun berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan dalam menjalani semuanya. Nah, kisah yang aku mau ceritakan sekarang bukan kisah beliau ya, melainkan kisah seseorang yang kita anggap aja namanya ini Lia. Nah, Lia ini menceritakan pengalamannya lolos dari santet, dan santetnya ini memang melibatkan logam tajam. Mungkin beberapa orang di sini mikirnya kok nggak masuk akal ya, kok bisa sih logam tajam seperti paku, silet, jarum, dan lain-lainnya ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia tanpa si manusia ini masukin sendiri atau dibantu sama orang lain gitu, masukin paku ke dalam gitu ya. Tapi anyway gak make sense juga kan, ngapain masukin paku atau silet, jarum, kawat, dan lain-lain kan ke tubuh sendiri, itu lebih gak make sense menurut aku. Nah, di sini aku mau jelasin sedikit. Jadi santet ini merupakan sebuah ilmu hitam yang dipakai oleh dukun-dukun yang tujuannya itu untuk mencelakakan target atau korban gitu ya. Mencelakannya tuh banyak ya, biar sakit, biar apa, bahkan biar sampai nyawanya menghilang. Nah, salah satu santet yang paling terkenal dan juga populer di dunia pendukunan ini adalah si santet paku teyeng. Karena si santet paku teyeng ini selain ampuh tapi juga tuh sederhana dalam pengaplikasiannya. Jadi para dukun ini biasanya hanya memerlukan benda tajam yang memang hendak dikirim nih ke si target. Nah, jadi misalkan dalam kasus si santet paku teyeng ya paku berarti kan bahan utamanya, tapi bisa juga berupa jarum, silet, dan lain-lain. Pokoknya ntar disatuin, terus nanti diusap-usap sambil dibacain mantra, lalu tiba-tiba bakal ngilang nih si benda-benda tajam ini. Dan katanya benda-benda tajam tadi akan sudah bersarang di tubuh si target atau korban. Korbannya sendiri ini bakal ngerasain efeknya sekitar 1-3 hari ke depan nih. Ada juga mungkin yang agak lama, tapi itu semua tuh tergantung hubungan atau perjanjian antara si dukun dengan si makhluk goib ini. Apakah mungkin bagus, erat, atau gimana gitu. Tapi semakin erat hubungan si dukun dengan si makhluk astral, maka semakin cepat pula nih pemindahan barang-barang tajam ini ke tubuh si korban. Tapi ya guys, di sini bukan berarti para dukun ini nggak ngasih sesuatu ya untuk mempererat hubungannya dengan si makhluk astral. Nah, jadi biasanya para dukun ini akan memberikan imbalan nih berupa
darah dan daging dan lain-lain. Bahkan ada proses yang rumit lah dibalik semua itu. Jadi mungkin teman-teman kalau mikir mau jadi dukun, mikir-mikir aja dulu ya. Aku bilang kayak gini karena takutnya kalian abis nonton film Exhuma guys, ngelihat dukun secakep dan sekeren Kim Go Eun gitu, jadi mikirnya mau alih profesi nih dari budak korporat menjadi dukun gitu. Jangan sampai kayak gitu ya guys ya. Terus aku di sini mau berpesan nih ya, kalau misalkan kita sakit hati disakitin orang gitu, please jangan sampai pakai jalur santet menyantet guys. Karena kan kadang kita sakit hati berapa lama sih? Paling setahun 2 tahun gitu ya, paling lama berapa tahun, 10 tahun. Tapi kalau kita pakai si santet ini, kita celakain orang nih, kita itu hukumannya tuh seumur hidup menjadi pembantu bagi si setan atau jin guys. Bayangin 10 tahun penderitaan diganti dengan mengabdi sama jin-jin itu selama seumur hidup. Itu nggak cuan ya. Please kalau misalkan kalian sakit hati, kalian berdoa aja sama yang maha kuasa. Biarkan yang namanya penghakiman dan juga revenge ya, pembalas dendaman ini, biarkan semua datangnya dari yang maha kuasa guys. Dan kalau emang kita itu beruntung, Tuhan itu akan kasih lihat kok orang yang tadinya bikin kita menderita, itu akan menderita balik juga. Oke, mungkin sekarang kita langsung aja masuk ke ceritanya Lia ya, karena kayaknya aku udah ngobrol panjang banget tadi. Nah, kejadian ini tuh terjadi sekitar tahun 2017. Pada waktu itu, Lia ini sedang berhubungan dengan seorang lelaki yang kita anggap aja namanya ini Rio. Lia sama Rio ini LDRan guys, karena si Lia ini tinggalnya di Jakarta, sedangkan si Rio ini adanya di Bali karena pada waktu itu dia sedang fokus untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, biasanya untuk mengobati rasa kangennya nih, si Lia ini setahun 2 kali itu akan ambil cuti lah supaya bisa pergi ke Bali. Jadi ya lumayan lah ya, dalam setahun bisa 2 kali ketemu dan dalam kurun waktu yang lumayan panjang juga gitu, biar bisa melepas kangen sama pacarnya ini. Nah, kegiatan Lia kalau misalkan udah di Bali nih, dia tuh pasti nemenin si Rio kerja guys. Jadi dia ngikut tuh ke tempat-tempat usahanya Rio. Selain itu, Lia juga suka banget mendoakan usahanya si Rio lah. Jadi di tempat usahanya Rio, Lia ini suka mengurapinya dengan minyak urapan dari gereja, sembari berdoalah supaya bisnisnya si Rio ini bisa ramai, lancar, cuan gitu. Selain itu, si Rio sendiri ini tempat-tempat usahanya memang berada di lokasi yang strategis sehingga ya emang rame dan lancar aja guys usahanya. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu minyak urapan itu apa, jadi ini tuh minyak yang udah didoain tuh di gereja. Nah, mungkin buat teman-teman yang beragamanya beda ya, bukan Kristen, jadi anggap aja ini tuh kayak air yang udah disucikan atau garam yang udah disucikan terus yang ditebar di tempat usaha biar usahanya itu energinya positif dan juga mendapatkan ridho dari Tuhan agar lebih lancar gitu. Nah, singkat cerita, Lia ini tuh masa cutinya udah habis sehingga dia harus balik lagi ke Jakarta nih buat kerja. Akan tetapi semenjak dia pulang dari Bali dan udah di Jakarta udah mulai kerja gini, dia itu udah mulai merasa kok jadi sakit-sakitan, terutama di bagian kaki guys. Awalnya sih si Lia ini mikir apa dia kurang olahraga ya, terus temannya juga bilang bisa jadi kali kakinya kaku dan jadi sakit karena kamu kurang olahraga, ya udah deh pergi aja nge-gym atau apa gitu ya biar lebih enakan kakinya. Dan emang sih guys, abis olahraga itu kakinya emang kadang enak gitu, tapi kadang bisa sakit lagi. Bahkan ada satu masa di mana si Lia ini tuh jalannya tuh harus sampai nyeret-nyeret kakinya biar dia bisa jalan. Nah, hal ini pun diadukanlah kepada Rio gitu ya, yang aku kok kakinya tuh sakit terus gitu. Ya biasalah curhat-curhat gitu ke pacar. Nah, di sini si Rio malah curhat balik. Dia bilang tuh, Beb gitu ya, kok aku lama-lama tuh ngerasa agak mager ya buat aku dagang. Selain itu, aku tuh suka lemes mendadak gitu loh, Beb. Nah, kalau menurut aku ya, lemes mendadak itu mungkin kayak keadaan dimana tubuh kita tuh kurang gula. Soalnya aku pernah nih guys, bener-bener gak makan gula sama sekali.
sehingga tiba-tiba ngedrop dan hampir mau pingsan. Tapi kalau aku udah makan yang manis-manis, aku bisa segar kembali gitu. Nah, teman-teman di sini ada yang pernah ngalamin hal yang sama gak kayak aku? Kalau misalkan ada, coba komen di bawah ya. Kayak gitu gak lemes mendadaknya gitu. Nah, hal ini diduga menjadi salah satu alasan kenapa si Rio ini jadi nggak semangat dagangnya ya. Siapa juga yang bisa semangat ya, misalkan lagi jualan-jualan tiba-tiba drop gitu kan. Tentunya bakal berefek lah kesehatan ini ke performa kita saat bekerja. Nah, di sini si Lia bilang ke Rio, ya udah kamu take a break aja, kamu istirahat, kamu tidur yang cukup. Nanti kalau kamu masih sering lemes dadakan, kita pergi cari dokter. Siapa tahu ada sakit yang kita nggak ketahui. Singkat cerita, akhirnya Lia pun balik lagi nih ke Bali. Memang karena udah waktunya dia visit pacarnya ini kan setahun 2 kali ya. Nah, pas ketemu Rio, di sini memang kelihatan sih kalau si Rio ini agak lemes, lesu gitu, sama kurang semangat. Padahal kata Lia, si Rio itu paling rajin kalau masalah dagang. Oh, apalagi masalah hal-hal yang berhubungan kerja, dia tuh pasti semangat, pasti maksain gitu. Tapi kali ini tuh beda. Dia tuh lemes, lesu, bener-bener kayak, aduh gimana lah, beda gitu ya. Selain itu, si Rio tuh bilang, katanya di atas jam 12, nah dia ini suka mulai lemesnya gitu, mulai nih guys. Kadang dia tuh bisa sampai mual dan muntah. Bahkan di sini tuh kata dia ya, tangan dia tuh sakit-sakit semua. Lia tentunya sebagai pacar yang baik mau menyemangati lah supaya Rio ini bisa bangkit lagi. Gak apa-apa, ya udah fokus dulu ke kesehatan, nanti baru kita semangat lagi dalam kerjanya gitu. Tapi di sini kamu jangan pantang menyerah gitu, kata si Lia. Di sini pun bahkan si Lia ini inisiatif gitu untuk manggil tukang pijet langganan dia yang ada di Bali. Ya sekalian lah biar si bapak tukang pijetnya ini pijetin tangannya Rio, sekalian pijetin kakinya dia yang masih sakit. Si Lia sendiri memang udah langganan pijat nih di bapak ini karena terkenal itu bapaknya tuh pinter cari titik penyakit gitu. Kalau pokoknya sakit, bapak ini pasti bisa nemuin sakitnya tuh sakit apa. Akhirnya diteleponlah bapak ini sama si Lia, katanya, halo Pak, apa kabar? Ini saya Lia. Pak, bisa nggak ya bantu untuk pijat buat 2 orang hari ini? Saya ini ada sakit kaki nih Pak, sedangkan satu lagi tuh sakit tangan. Kira-kira bisa nggak ya Pak nanti pijetnya di hotel tempat saya nginep? Oh Balia, iya bisa Mbak, nanti saya bisa pijet Balia sama 1 orang lagi. Bales si bapak tukang pijet. Abis itu bapaknya ngomong lagi guys, cuma Mbak nanti tolong sediakan telur ayam kampung 2 butir ya Mbak, kata si bapak ini tiba-tiba. Nah, si Lia ini agak kaget sih, karena biasanya bapak tukang pijet ini nggak pernah pakai metode pijet yang harus ada telurnya. Biasanya minyak aja, paling lotion. Kok tiba-tiba butuh telur ayam kampung lagi. Tapi di sini diiyain aja kan sama si Lia, mungkin ini teknik pijet baru atau apa gitu. Hal ini pun disampaikan lah ke Rio, katanya Beb nanti kamu tolong ya bawa atau beliin telur ayam kampung 2 biji, terus bawa ke hotel aku. Setelah itu Lia pun pamit ke Rio, karena emang waktu itu tuh si Lia mesti buru-buru nih. Dia kan waktu itu nginepnya di hotel di Nusa Dua, tapi harus buru-buru check out karena dia mesti pindah hotel ke hotel yang ada di Seminyak. Di sini pun dia bilang ke Rio supaya nanti susul Lia, sama jangan lupa bawa telurnya. Dia tuh ngingetin si Rio lagi. Singkat cerita, Lia dan Rio ini udah di hotel yang baru nih, di kamar hotel yang baru, dan bapak tukang pijetnya pun udah datang waktu itu. Akhirnya si Lia minta boleh nggak dia dipijet duluan, abis dia baru deh nanti Rio. Si bapak ini pun mengiyakan, oke saya pijet Mbak Lia dulu. Di sini pun Lia kan sambil basa-basi yang ngasih tahu, ini kaki saya sakit Pak. Terakhir itu kemarin pas saya ke Bali masih baik-baik aja, tapi pas saya di Jakarta kok tiba-tiba sakit. Coba deh Bapak tolong cekin apa ada urat kecetit atau apa, tolong ya Pak, siapa tahu bisa sembuh. Soalnya emang nih si sakitnya ini rada ganggu guys, jadi rasanya tuh kayak ditusuk-tusuk nih kakinya si Lia. Akhirnya si bapak tukang pijat pun pegang nih ya si telapak kakinya Lia, pencet gini doang guys, digini. Tapi si Lia ini tiba-tiba teriak,
Karena kok sakit disentuh doang, bener-bener cuma dipencet disentuh gini, nggak kayak yang ditekan segimananya, jadi bener-bener cuma disentuh doang tapi sakit banget. Emang sih biasanya kan kalau dipijet itu sakit ya, tapi sakitnya ini berkali-kali lipat, jadi si Lia ini rada kaget. Nah akhirnya si bapak pun memutuskan ya udah pijetnya lembut-lembut gitu, sampai akhirnya dia pinjet gitu ya ke betis gitu, urat-uratnya coba diulur-ulur. Di sini si Lia teriak-teriak sampai mau nangis, saya sakit pak, sakit. Kemudian si bapak ini bilang, coba saya minta telur ayam kampung yang tadi gitu. Dikasihlah sama si Rio nih telur ayam kampungnya, nih pak gitu. Terus si bapak ini bilang ke si Lia, Mbak Lia tahan ya mbak, ini mungkin bakal agak sedikit sakit, kata si bapak itu gitu. Si Lia di sini mungkin mikirnya bakal diapain kali ini telur ya. Padahal telurnya tuh cuma dielus-elus doang, nggak diusap nih. Ini anggap telapak kaki nih, diusap kayak gini. Akan tetapi di sini si Lia teriak-teriak kesakitan, sakit pak gitu. Habis itu si bapaknya pindah nih ke betis. Di sini pun teriak si Lia kesakitan. Sampai akhirnya badannya diusapnya sama telur. Terus sampai ke punggungnya. Tiba-tiba si telur yang diusap ke badannya Lia ini meledak. Sontak si bapak ini langsung menyerukan nama Tuhannya lah ya, sembari berdoa sih kalau menurut aku. Nah si Lia yang agak kaget juga karena telurnya tiba-tiba meledak, dia nengoklah ke arah si bapak gitu kan. Pas dia lihat di sini bapaknya itu lagi ngumpulin jarum guys. Terus pas Lia lihat lagi, jarum ini tuh sampai ada di dalam telurnya. Jadi diambilin ini masih bapak nih jarum-jarum yang ada di telur. Di sini Lia bingung dong, kok bisa jarum ada di dalam telur? Tapi dasar perempuan ya, selain dia emang kaget ngelihat ada jarum di dalam telur, tapi dia itu lebih kaget sama bajunya yang jadi bau amis karena kena telur. Di sini pun akhirnya Lia bilang, Pak, saya dipijatnya udahan dulu deh, saya mau permisi bersih-bersih, mau mandi soalnya saya bau amis. Gitu kata si Lia ke bapaknya. Terus di sini pun tibalah gantian si Rio nih yang mau dipijat. Jadi Rio dipijat, si Lia mandi gitu ya, bersih-bersih. Nah pas beres mandi, keluarlah kan udah rapi, dia lihat nih si Rio gimana dipijatnya. Nah di sini sih nggak kelihatan si Rio kayak kesakitan kayak gimana ya, kayak biasa aja dipijat biasa, paling sakit juga karena iya sakit karena dipencet-pencet gitu. Tapi dia nggak teriak, nggak apa. Di sini sih kayaknya normal-normal aja ya. Akan tetapi bapak tukang pijat ini minta lagi satu telur lagi yang udah dibeli mana, coba saya minta gitu. Sama prosesnya, telurnya dikasih, diusap-usap gitu ya ke telapak kaki sampai ke seluruh tubuh sama di punggung. Akan tetapi si telur ini tuh nggak meledak, biasa aja gitu. Malah anehnya ini si bapaknya tiba-tiba mual guys, mau muntah. Akan tetapi si bapaknya masih tetap coba tahan lah muntahannya ini. Habis itu kata bapaknya, ayo kita pecahin nih telur ini, katanya kayak gitu. Akhirnya dipecahin lah si telur yang tadi diusap-usapin ke badannya Rio. Pas dipecahin, puak gitu. Tiba-tiba guys, bau busuk itu menusuk hidungnya Rio sama hidungnya Lia. Padahal si Rio ini udah mastiin kok telurnya tuh bagus. Bahkan si bapaknya tuh tanya, Nak Rio, katanya ya Mas Rio, pas beli telur udah dipastiin belum ini telurnya bagus? Bagus kok Pak, ini telur tuh masih fresh, masih baru. Ini aku udah ngecek, gak ada apa-apa, gak ada yang salah sama si telurnya. Nah abis dari itu si bapak ini tuh pergi juga nih ke kamar mandi sampai muntah-muntah karena bau busuk. Di sini bapak tukang pijat ini ngejelasin sepertinya ada yang gak seneng nih sama Mas Rio. Jadi akhirnya orang yang gak seneng ini ngerjain Mas Rio lah, biar usahanya Mas Rio ini jadi sepi dan gak lancar. Dan Rio-nya juga ikut dibikin sakit. Sedangkan kalau Lia, dia itu emang kena imbasnya karena mungkin dia itu memang pacarnya Rio. Akhirnya bapak tukang pijat ini tuh ngajarin ke Rio satu doa yang dia harus lakukan setiap hari untuk menangkal serangan-serangan yang mungkin akan datang berikutnya.
Nah, tapi di sini bapaknya juga minta Rio tolong perkuatlah ibadahnya sama iman kepada Tuhan biar lebih biar benteng pertahanannya tuh lebih kokoh, lebih teguh gitu, biar nggak gampang diserang sama hal-hal goib. Bapaknya juga cerita, katanya pas Lia ini telepon dia tuh tiba-tiba ngerasa kayak ada yang nggak beres. Makanya ya udahlah, dia minta Lia untuk siapin 2 butir telur ayam kampung itu, dan memang ternyata terbukti bener kan ada yang salah. Oke, sekian ceritanya. Nah, Lia sama Rio ini sendiri sebenarnya udah putus ya guys. Jadi udah mantan dan nggak tahu juga kabarnya kayak gimana. Nah, kan di sini kita tuh bisa mengetahui manusia itu menakutkan ya. Gak senang lihat orang sukses dicelakai, sakit hati dicelakai. Jadi kalau misalkan ada yang nanya kenapa sih ada orang yang berbuat jahat, random guys. Ada orang bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain karena nafasnya terlalu kenceng, atau karena nggak seneng, atau nggak, kalian nonton film Parasite gak? Orang itu, si bapak itu tuh menghilangkan nyawa majikannya cuma perkara majikannya ini merasa kebauan sama bau badannya si bapak. Sebenarnya nggak bau-bau banget sih, cuman kayak bau orang nggak punya gitu. Kalian sedih sih guys itu. 전화위복이지 뭐. 그러니까. 비 안 왔으면 어쩔 뻔했냐고요. 그리고 선물은 절대 사오지 마. 진짜로. 맞다. 자기 미니 쿠퍼니까 그냥 우리 차고 안에 그냥 우겨 넣어. Oke, sekian aja ceritanya ya guys ya. Nah, kalau kalian punya cerita horor yang mau diceritain bareng-bareng, bisa email aku ke sini. Dan juga jangan lupa support aku dengan like, comment, share, subscribe. Dan juga kalau misalkan kalian ada rekomendasi cerita, bisa tinggalin aja lah di komen, link, dan lain-lain gitu ya guys. Aku mohon maaf kalau misalkan aku ada salah-salah kata. Kritik dan saran silahkan drop aja di kolom komentar. Thank you everyone. Bye-bye.